Kok bisa sih orang Indo nggak pernah main Call of Duty? Padahal di luar ini game rame banget layarnya dan bahkan jadi salah satu game paling banyak dimainin di dunia. Tapi gimana ceritanya ada franchise game shooter super populer kayak gini kok malah sepi banget minat Indonesia? Hobinya kosong, matchmakingnya nunggu sampai seabad gara-gara nggak ada yang main. Apakah orang-orang nggak tahu kalau ada game shooter seseru Call of Duty? Atau orang-orang Indo emang nggak suka main game FPS? Atau malah hardware-nya pada nggak kuat buat jalanin COD? Nah, di Bacotan Gaming episode kali ini, aku, Lajunta, gamers yang udah mainin seri Call of Duty dari zaman Perang Dunia Kedua sampai perang make robot-robotan, bakal ngebedah kenapa ini bisa terjadi berdasarkan pengalamanku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Kalau kita coba telah lagi, seharusnya game dengan nama sebesar Call of Duty itu bisa dengan mudah mendominasi pasar game kompetitif shooter. Semua gamers pasti kenal sama Call of Duty. Semua gamers pasti tahu kalau franchise ini adalah game shooter yang seru dan epic. Bahkan di luar negeri, seri COD ini berhasil jadi salah satu game multiplayer kompetitif yang gede banget komunitas playernya. Apalagi kalau melihat reputasi yang udah dibangun sama Activision selama hampir 20 tahun lamanya. Sejak dirilis seri pertama tahun 2003, Activision secara terus-terusan ngebangun citra Call of Duty lewat berbagai seri kayak Modern Warfare, Black Ops, World at War, dan lain-lain. Yang kalau di total sampai sekarang udah ada lebih dari 20 judul seri COD yang rilis di berbagai macam platform. Tapi sayangnya investasi yang dibangun selama ini lebih dari 2 dekade ini belum bisa ngebawa Call of Duty menjelma jadi raja game first person shooter secara global. Meskipun harus diakuin kalau setiap seri Call of Duty itu selalu berhasil mencetak angka penjualan dan keuntungan yang fantastis buat Activision, serta ngasilin jumlah pemain aktif yang gede, ternyata di balik angka-angka besar ini nggak dibarengi sama penyebaran komunitas pemainnya yang ternyata nggak seluas yang kita kira. Dominasi Call of Duty sebagai game shooter kompetitif cuma terjadi di beberapa wilayah aja, khususnya area Amerika Utara, Eropa, sama Jepang. Di luar wilayah-wilayah ini, nama Call of Duty cuma sebatas santer terdengar. Yang main dan bisa masuk kategori player aktif mah sedikit banget di luar wilayah kekuasaannya tadi, termasuk di Indonesia. Meskipun di negara kita ini COD cukup punya basis komunitas yang gede lewat seri free to play-nya kayak COD Mobile dan Warzone, nyatanya penikmat Call of Duty di luar kedua seri tersebut alias seri mainline premiumnya itu bener-bener bisa dihitung jari. Susah banget nemuin orang Indo yang main atau mau diajakin mabar Modern Warfare 3 Remake atau Black Ops 6. Waktu nyoba main sendirian pun jarang banget aku temuin ada match room pakai nama Polos Only, cheater bijinya meledak, atau nickname kayak yang ini nih, Crazy Killer, Pembantai 0708, Fufu Fafa. Itu juga nggak pernah kelihatan berseliweran di multiplayernya seri utama Call of Duty. Yang ada ya ketemunya antara bule-bule Amrik, Logat Beis, atau kalau enggak ya Nihonjin. Bener-bener kerasa banget gimana sepinya ini game di Indonesia. Di internet yang ngomongin dan ngebahas tentang online Call of Duty juga jarang banget. Berbanding terbalik sama game shooter kompetitif free to play macam Valorant, PUBG, bahkan seri gratisannya COD macam Warzone dan COD Mobile itu bukan cuma banyak yang ngomongin, tapi juga rame yang main dan punya basis komunitas yang gede di sini. Nah, terus apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bikin game semasyur Call of Duty seakan jadi game yang orang-orang nggak peduliin? Nah, banyak sebenarnya faktor yang bikin franchise ini kelihatan nggak berdaya di Indo. Salah satu masalah terbesarnya adalah ini game mahal banget. Jujur, harga yang dibanderol sama Activision buat bisa nikmatin game Call of Duty menurutku udah masuk ke tahap yang nggak masuk akal. Bayangin, game COD yang paling baru itu Call of Duty Black Ops 6 itu dihargain 1 juta. Belum sama DLC-nya. Mau tambah DLC ya jadi 1,5 juta. Gila nggak tuh ngeluarin duit 1,5 juta cuman buat game shooter kompetitif. Udah gitu, tipe game kayak gini tuh banyak banget yang free to play atau gratis. Dan kita tahu sendiri kalau mayoritas gamer di Indonesia ini lebih milih buat cari dan mainin game yang gratisan dulu. Orang-orang masih enggan ngeluarin duit buat beli satu game. Mau beli pun kebanyakan juga nunggu diskon atau klaim gratisan di Epic. Sementara COD udah jarang diskon,
diskon setahun sekali, bahkan ada seri baru. Mau nggak mau para player kudu cepet-cepet beli seri baru tersebut buat bisa terus-terusan nikmatin COD secara maksimal. Sementara kalau nunggu diskonan ya keburu ditinggalin sama player-playernya yang udah pada pindah seri yang lebih baru. Berangkat dari masalah ini aja udah kelihatan banget gimana nggak sinkronnya pola bisnis yang ditawarin COD sama kebiasaan warga Indo yang lebih condong ke game gratisan. Disclaimer dulu, di sini aku nggak bilang kalau mayoritas gamer Indo tuh mental miskin ya gara-gara main game free to play. Toh juga banyak yang spend duit sampai juta-jutaan di game free to play. Tapi kalau kita coba bandingin daya beli game orang Indonesia sama orang luar, khususnya negara di mana COD itu berkuasa banget, yaitu Eropa dan Amerika, itu levelnya udah beda. Orang-orang di sana udah kebiasa buat tiap tahun beli COD karena ekosistem gamingnya lebih mapan daripada negara ini. Mereka lebih punya budget buat spend ke game AAA kayak COD setiap tahun. Mereka juga lebih mudah dapat promo, bundling, dan platform langganan yang membuat harga game jadi lebih murah. Sementara di Indo, udah nyari duit susah, gaji kecil, kena pajak gede pula. Mampus dah tuh kena combo maut. Bisa dibilang COD ini udah kayak game bola yang tiap tahun wajib dibeli buat playernya. Mau itu sejelek dan sebusuk apapun, tetap aja rame yang main. Nah, sekarang masalah bukan cuma berhenti di harga mahal aja. Karena kalaupun udah punya duit buat beli gamenya, pertanyaan baru muncul, yaitu mau main di mana? Karena selain cuma bisa berkuasa di wilayah tertentu aja, seri-seri Call of Duty ternyata juga cuma bisa rame di kelebihannya game shooter kompetitif itu identik banget sama game PC. Rasanya cukup mengagetkan kalau hal tersebut ternyata enggak berlaku buat seri-seri Call of Duty. Karena franchise game shooter ini ternyata lebih populer di konsol. Iya, hampir semua seri COD itu benar-benar raja banget di konsol. Orang-orang lebih banyak milih main COD itu di PlayStation atau Xbox. Kita ambil contoh di seri World War II. Salah satu seri COD yang di awal perilisannya itu laris manis banget dengan total penjualan yang tembus 19 juta kopi. Nah, 60% dari penjualan tersebut itu ada di konsol PlayStation 4, 32% di Xbox One, dan tebak berapa persen di PC? Tinggal 8% doang. Tunjukin betapa telaknya kekalahan seri ini di platform PC. Dan kembali lagi, fakta ini harus bertabrakan dengan kebiasaan gamers di Indonesia. Kita tahu sendiri kalau pengguna konsol generasi yang sekarang ini di Indo itu nggak ada bandingannya sama user PC atau mobile. Coba deh, hitung berapa temenmu atau keluargamu yang punya konsol. Konsol yang generasi terbaru loh, kayak PS5 atau PS4 lah, bukan konsol jadul kayak PS2. Dan sekarang bandingin sama temenmu yang punya PC. Pasti lebih banyak yang punya PC kan? Apalagi kalau ditambah dibandingin sama pengguna mobile, itu nggak ada suaranya gamer konsol. Sementara di luar negeri kayak Amerika dan Eropa itu hampir 50% penduduknya seenggaknya punya satu konsol game antara PS, Xbox, dan Nintendo. Itu jadi barang yang wajib terpampang di ruang tamu. Bahkan karena e-sportsnya pun Call of Duty tetap pakai konsol dan controller buat alat bertandingnya. Bayangin gimana ceritanya tuh, ada turni game shooter tapi nge-aim-nya pakai controller. Jelas-jelas kan tipe game kayak gini tuh bakal lebih presisi dan enak dimainin pakai mouse. Apalagi kalau udah masuk ke level turnamen di mana alat main tuh bakal ngaruh banget. Tapi balik lagi ya, basis terbesar ini game itu di konsol. Otomatis orang-orang yang jago pun juga banyak mainnya di konsol. Tapi kalau kamu mau jago main shooter pakai controller juga bisa nih, pakai controller ini nih buat nge-aim itu enak banget. Tombolnya empuk dan pastinya udah Hall effect. Jadi mau ngeflick putar-putar analog sampai pusing 7 keliling nggak bakalan drifting. Produknya udah kutaruh di keranjang nih di bawah nih. Nah, dari angka penjualan, pendekatan yang dilakuin developer sampai ke ranah industri e-sportnya aja, semuanya condong ke konsol. Platform di mana orang-orang Indo itu jarang sekali ada yang punya. Tapi kalau kamu mau beli konsol, parts PC, sama game-game COD-nya sekalian, udah aku taruh semua linknya nih di sini nih. PS5, Xbox, COD Black Ops, Modern Warfare, semuanya ada. Sikat aja. Atau mau main di PC, bisa juga. Tapi aku saranin pakai SSD kayak gini. Soalnya game COD itu gede-gede banget ukurannya. Sampai ratusan giga. Terus kudu pakai VGA yang kenceng juga nih, kayak gini. Biar bisa dapat settingan ultra dan FPS stabil. Link pembeliannya udah aku taruh di bawah ini. Nah, selain karena faktor-faktor yang datang dari player, terkait harga dan platform yang berseberangan sama budaya gaming di Indo, ternyata masalah juga muncul dari pihak sang developer yang antara nggak niat atau emang nggak tahu gimana cara nge-guide pasar gamers di Indonesia. Soalnya yang aku perhatiin dari semua Call of Duty seri premium itu kesannya
Peluang buat Call of Duty bisa diterima sama gamers Indo itu nggak sepenuhnya tertutup. Cuma masalahnya, Activision-nya aja yang tolol. Banyak keputusan yang menurutku nggak cocok diambil sama Activision buat pasar Indonesia. Pertama, nggak ada usaha buat lokalisasi yang serius. Gamenya nggak ada subtitle bahasa Indonesia, atau minimal tampilan UI-nya lah. Terus nggak ada server lokal, ya kayak yang aku bilang di awal tadi ya. Main ketemunya ya bule-bule mulu. Bahkan komunikasi marketingnya pun nyaris nggak nyentuh audiens kita. Kontras banget sama COD Mobile yang dipegang sama Garena. Di tangan Garena, COD bisa meledak di pasar Asia Tenggara. Kenapa? Karena Garena ngerti banget cara ngadepin pasar lokal. Mereka tahu pentingnya optimasi game, nggak perlu berat-berat, yang penting bisa jangkau banyak audiens. Terus sering-sering bikin event yang relate sama budaya lokal. Belum lagi faktor top up-nya gampang, promosi yang jalan terus, dan komunitas yang aktif banget di media sosial. Jadi bisa dibilang, Activision ini terlalu terbiasa ngurus pasar luar yang infrastruktur dan kebiasaan mainnya udah beda jauh sama kita. Mereka tuh kayak kurang peka sama pasar Asia, apalagi Indonesia. Butuh pendekatan yang beda. Sekalinya nyoba buat masuk ke pasar Southeast Asia lewat Warzone Mobile, langsung blunder mereka. Blow on banget deh, mau masuk ke pasar mobile kok eksekusinya dimiripin sama PC premium. Sok-sokan bikin gamenya punya kualitas visual yang mewah dan butuh HP spek gede. Padahal kita tahu sendiri ya, market kompetitif gaming di sini tuh didominasi sama game-game bervisual seadanya. Yang penting bisa dimainin di gadget sekentang apapun itu. Gak heran kalau itu game akhirnya tutup belum ada setahun rilis. Nah, dari satu kasus blunder ini aja udah kelihatan banget ya kalau Activision harus belajar lebih dalam buat bisa masuk ke pasar SEA, khususnya Indonesia. Cukup susah sih mau berkembang ini franchise di wilayah SEA karena dari segi harga, akses sampai pendekatan marketingnya semuanya kayak bertolak belakang dari kondisi kita. Kalau mau diseriusin, Activision harus mulai mikirin hal kecil tapi punya pengaruh yang gede buat gamer lokal. Coba bayangin kalau ada operator COD yang pakai topeng leak atau senjata motif barong. Keren dan Indo banget kan? Tapi sayangnya, itu cukup sulit buat terjadi di COD Black Ops 6 atau Modern Warfare 3 gitu. Bahkan tema Asia Tenggara aja jarang. Apalagi yang spesifik Indonesia. Terus nih kalau dibandingin sama Mobile Legends atau PUBG, scene komunitas COD di Indo tuh sepi banget. Turnamen skala lokal juga jarang. Dan kalaupun ada, biasanya komunitas bikin sendiri tanpa dukungan dari publisher. Padahal ini penting banget buat ngebangun loyalitas dan bikin COD jadi bagian dari kultur gaming kita. Kolaborasi seri-seri COD di Indo juga bisa bilang nyaris nggak ada. Nggak pernah kerjasama sama brand lokal. Nggak ada promosi bareng influencer gaming. Bahkan konten kreator Indo yang fokus konten COD di luar mobile dan Warzone itu juga bisa dihitung jari. Padahal ini penting banget buat memperluas jangkauan dan bikin COD relevan sama audiens lokal. Kalau ini semua nggak dilakuin, ya impian buat Call of Duty jadi game yang semua orang main, bahkan menjelma jadi gaya hidup warga Indonesia kayak Mobile Legends dan Free Fire, itu cuma jadi mimpi basahnya Activision doang. Bahkan versi mobilenya pun yang diurusin sama Garena sampai sekarang masih belum bisa jadi pilihan utama game mabar buat masyarakat Indonesia. Dengan semua hal ini, jelas banget kalau COD butuh strategi baru kalau mau ngangkat pamor di Indonesia. Gak cukup cuma bawa nama besar doang, tapi juga harus turun ke lapangan, ngerti cara main dan gimana culture gaming di Indonesia. Nah, dari sepanjang pembahasan video ini, sekarang kita coba rangkum lagi dari awal. Apa sih dosa-dosa besar ini franchise di mata orang Indo? Pertama, gamenya mahal. Cek. Alat buat mainnya mahal. Cek. Publisher nggak ngerti pasar orang Indonesia. Triple cek. Wah, ternyata masalahnya fatal semua. Perkara sulit sih ini. Tapi, masa iya sih game yang punya nama sebesar Call of Duty bener-bener nggak punya eksistensi di Indonesia? Atau karena rasanya terlalu terburu-buru buat nyimpulin kalau gamers Indo itu nggak pada main atau bahkan nggak kenal sama Call of Duty. Kita tahu sendiri lah kalau nama COD itu cukup tersohor di Indonesia. Game ini sama sekali nggak asing di telinga kita. Tapi kebanyakan dari kita itu nggak ngelihat Black Ops, Modern Warfare, World at War, Advanced Warfare, dan lain-lain itu sebagai game multiplayer kompetitif. Melainkan sebagai game FPS single player yang fokus ke cerita dan desain level. Di Indonesia, COD lebih nunjukin pesonanya sebagai game triple yang dinikmati dengan cara ngikutin alur cerita dan jalanin macam-macam objektif dari awal sampai tamat. Bukan sebagai game buat mabar, grinding level, atau push rank kayak di mode multiplayer. Bahkan banyak yang ngira kalau COD ini pure game story based dan nggak tahu kalau ada mode multiplayernya. Soalnya mode multiplayer ini cuma bisa diakses di versi originalnya COD. Sementara kita tahu sendiri kan, kalau game-game COD yang kita mainin dulu, bahkan sampai sekarang di PC, itu versi bajakannya. Dan satu-satunya mode yang bisa dinikmatin di versi COD bajakan adalah
campaign atau story mode. Hasil semua bahasan, semua obrolan waktu ngomongin Call of Duty itu semuanya berangkat dari story mode. Si Shepard ternyata deba ya. Gila, ini misi tembak-tembakin orang di bandara itu mind blowing banget. Nggak ada tuh omongan-omongan, ayo mabar Black Ops 6, skor streak nih, imba banget kalau dipakai di Newton. Banyak dari kita punya kenangan tersendiri soal gimana epicnya setiap misi yang ada di seri-seri Call of Duty. Gamer yang tumbuh bareng sama PS2 udah bisa ngerasain gimana menegangkannya Perang Dunia 2 di seri-seri awal Call of Duty. Sementara generasi yang tumbuh bareng sama konsol dan PC yang lebih modern juga masih bisa ngerasain mode campaign dengan tema-tema yang jauh lebih eksploratif. Dari mulai espionase, lawan bioweapon, sampai perang luar angkasa. Selain dari misi dan ceritanya, seri-seri COD juga terkenal sama karakter-karakternya yang ikonik dan karismatik. Sampai sekarang aja, aku masih inget banget gimana serunya ngejalanin misi bareng karakter-karakter macam Captain Price, Soap, Ghost, Yuri di Modern Warfare, Frank Woods, Alec Mason, dan Hudson di Black Ops. Bahkan di seri yang dianggap buluk kayak Advanced Warfare, COD tetap berhasil ngehadirin tokoh-tokoh yang mempesona lewat kehadirannya. Jonathan Irons sebagai musuh utama, sampai ke sidekick yang nemenin kita sepanjang misi, kayak Ilona dan Gideon. Semuanya punya karakteristik yang kuat sepanjang cerita. Keberhasilan mereka ngasih karakter yang kuat dan tema-tema cerita perang yang selalu menarik ini adalah alasan terbesar buat orang-orang Indo bisa menyertai franchise COD ini. Momentum gamer Indonesia kenal sama COD juga cukup unik. Di era PS2, pilihan game-game FPS single player yang populer di Indo, terlebih di rentalan, itu dikit banget. Seingatku cuma ada Black, Medal of Honor, dan Call of Duty. Saat itu game FPS identik dengan gameplay kompetitif dan multiplayer, tapi COD datang dengan format campaign yang lebih mudah diakses dan dinikmati lewat gameplay arcade yang seru, story yang engaging, dan kontrol yang nggak ribet. Bisa dibilang COD sukses lah, bikin genre shooter jadi lebih dikenal di Indonesia yang waktu itu genre FPS masih dikuasain sama game-game online macam CS atau Quake. COD jadi pintu masuk banyak gamer ke dunia FPS dengan ngasih experience main game FPS yang nggak terlalu teknis, tapi tetap seru dan menegangkan lewat misi yang di dalamnya banyak banget action sequence yang epic. Jadi buat sebagian kalangan emang beda aja cara menikmati ini game. Ada yang lebih suka sama mode campaign atau misi-misinya, sementara banyak pula yang lebih memandang game ini sebagai game online kompetitif. Nah, kalau di Indonesia, Call of Duty ini hampir nggak ada pemain online-nya. Beda banget sama game MOBA yang berhasil bikin hampir semua orang Indonesia itu pada login. Apalagi kalau bukan Mobile Legends. Tapi apa sebenarnya resep rahasia Moonton yang seakan-akan menyihir ratusan warga Indonesia buat terus-terusan mainin Mobile Legends? Bahkan di umurnya yang kini udah hampir 9 tahun menghiasi belantika kompetitif game Indonesia. Nah, semuanya udah aku bahas di video aku yang ini nih. Kenapa Mobile Legends nggak mati sampai sekarang? Sama aku juga bahas salah satu game yang sekarang ini lagi disukain sama bocil, Roblox. Ada di sini. Nah, silahkan mau pilih salah satu atau tonton dua-duanya.